balik lagi sama aku Spicy Cookies. Sebelumnya aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga bulan puasa tahun ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan aku juga minta maaf karena ada di video sebelum-sebelumnya ada ketidaktelitian aku dan juga ada kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Oke, dan aku juga harap semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat semua. Dan aku harap video ini membantu teman-teman untuk belajar A40 menghadapi ujian periode bulan Juni. Oke, langsung saja nomor 16. Disclaimer dulu, jadi soal yang periode 2020 ini sebelumnya aku udah disclaimer juga di video sebelumnya, cuman aku mau disclaimer lagi kalau soal ini aku dapetin dari grup kampus aku gitu. Oke, nomor 16. Suatu perusahaan asuransi memiliki dua lini bisnis, yaitu konvensional dan syariah. Jika diketahui data keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sebagai berikut, maka yang ditanya itu nilai margin segmen. Oke, mungkin ini nggak kelihatan ya nanti optionnya A sampai E di layar, mungkin katanya sampai D ya, tapi sebenarnya itu ada E, dan teman-teman gak usah khawatir, filenya itu akan aku upload bertepatan dengan video ini keluar di link Google Drive, dan linknya ada di description box. Oke, ini aku mau ngasih tahu dulu sumbernya. Untuk nomor 16 ini aku ngambil dari dua sumber. Yang pertama dari buku biasa, Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Company, dan dari internet. Karena jujur aja kalau sumber buku yang aku punya saat ini tuh ebook dan ada beberapa halaman yang lengkap-lengkap gitu, dan aku usahakan sih abis lebaran aku udah punya buku hard copy-nya, jadi semoga nanti bisa enak sih ya. Oke, direct fixed cost. Nah, itu apa sih? Nah, itu tuh disebut juga nama lainnya traceable cost. Nah, itu tuh biaya yang terjadi untuk atau secara fisik dapat dilacak untuk satu spesifik produk, lini bisnis, departemen, atau biaya objek lainnya. Nah, misalnya itu gaji seorang manajer di perusahaan asuransi kesehatan. Nah, itu merupakan biaya direct fixed cost. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah biaya langsung. Nah, itu gaji seorang manajer itu biaya langsung dari lini bisnis tersebut. Karena kalau misalnya perusahaan itu dibubarkan, ya otomatis biaya gajinya juga akan hilang gitu. Kemudian, nah ini kebalikannya, yaitu biaya tidak langsung, atau bahasa Inggrisnya indirect fixed cost, atau nama lainnya adalah common cost atau shared cost. Nah, itu biaya yang tidak terjadi atau tidak dapat dilacak secara fisik kepada satu spesifik biaya objek gitu. Kemudian tadi ada bahasan margin segmen. Margin segmen apa? Nah, margin segmen itu adalah margin yang memperlihatkan jumlah yang masih tersisa setelah pendapatan segmen dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap langsung. Jadi intinya secara nggak langsung ini tuh sama dengan pendapatan dikurangi biaya variabel dan biaya tetap langsung gitu. Oke. Marginal segmen itu rumusnya total revenue dikurang expense. Nah, total revenue itu maksudnya pendapatan segmennya, dan expense-nya kita tahu ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Nah, untuk lini konvensional sendiri, nah itu diketahui segmen margin ratio-nya itu 47%. Nah, maka kita mencari berapa nih expense-nya gitu kan. Nah, karena tadi di atas itu adalah ini rumus margin segmen. Nah, kalau misal rasio gimana? Ya tinggal dibagi aja sama revenue segmennya. Nah, kemudian oke. Nah, karena diketahui di sini di soalnya itu tadi adalah fixed cost ya. Bentar, wait. Oke. Nah, apabila diketahui rasio margin segmen 47% dan biaya tetap langsung, nah fixed cost-nya yang diketahui, jadi dianggap variable cost-nya ini 0 gitu. Oke. Nah, jadi 47% sama dengan 1 juta dikurang fixed cost tambah 0, variable cost-nya 0 dibagi 1 juta. Oke.
Ini mudah sebenarnya, tinggal kali silang aja. Jadinya fixed cost-nya adalah 530.000. Ini untuk lini konvensional. Nah, kenapa kita ngitung lini konvensionalnya dulu? Karena diketahui di soalnya fixed cost dari lini syariah itu 15% dari lini konvensional, maka kita harus nyari fixed cost yang di lini konvensional. Nah, kemudian baru kita mencari yang lini syariah. Nah, karena marginal segment ratio-nya itu sama aja, yang bedanya itu adalah penjualannya aja. Kalau misalkan konvensional 1 juta, syariah itu 150.000. Maka hasilnya adalah marginal segment ratio-nya 70.500. Maka jawabannya itu adalah lebih dari 60.000 gitu. Jadi marginal segment ratio untuk lini syariah itu lebih dari 60.000 dengan angka jelasnya yaitu 70.500. Kemudian nomor 17, diketahui 2 perusahaan asuransi, ada perusahaan bumi dan perusahaan jiwa. Nah, terus ada data keuangannya nih. Yang ditanya adalah selisih nilai ROI antara kedua perusahaan tersebut. Nah, mana yang paling mendekati? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kok, sebenarnya kalau soal-soal ini udah menginjak soal-soal yang banyak hitungan, dan barusan pada saat aku recording video ini aku udah masukin rumus A40 yang sering aku temui di soal-soal periode sebelumnya di Google Drive. Jadi teman-teman bisa lihat, dan teman-teman bisa komen kalau misalnya ada rumus yang ini kurang nih gitu, itu bisa banget gitu. Jadi nanti aku bakal tambahin di drive-nya. Jadi kita di sini belajar bersama gitu. Oke, lanjut. Nomor 17. Oke. Rumus investment turnover itu adalah pendapatan total pendapatan dibagi controllable investment. Nah, kemudian karena tadi yang ditanya adalah selisih ROI. ROI itu apa sih? Nah, ROI itu adalah rasio operating investment. Return on investment. Nah, itu rumusnya adalah operating income dibagi controllable investment atau investment turnover dikali ROR. Nah, ROR itu adalah return on revenue gitu. Nah, rumusnya ini total revenue dikurang policy benefit dikurang operating expense, terus kemudian dibagi oleh total revenue. Terus kemudian kita harus mencari ROI perusahaan bumi nih gitu. Maka karena udah diketahui perusahaan bumi itu ada apa aja elemennya, maka kita tinggal masukin aja nih. Nah, sebenarnya selanjutnya itu kita mencari ROI perusahaan bumi. Caranya gimana? Nah, itu pertama-tama kita mencari total pendapatan yang didapat oleh perusahaan bumi itu berapa. Nah, itu dicari dengan menggunakan investment turnover. Nah, investment turnover untuk perusahaan bumi itu diketahui 0,32. Maka 0,32 sama dengan total revenue dibagi 250.000. Nah, controllable investment itu 250. Nah, ini mudah ya, kita tinggal kali silang aja, hasilnya itu adalah 80.000. Nah, maka kita dapat return on revenue-nya itu min 1/8 gitu. Karena kenapa kita mencari ROR? Karena kita kan ingin mencari ROI gitu dengan mudah. Karena kalau misalnya kita pakai rumusnya operating income itu agak agak pusing gitu caranya, karena kita harus mencari dulu nih operating income-nya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai cara investment turnover kali return on revenue, itu kita tinggal nyari ROR-nya aja, dan elemen-elemennya itu udah ada semua, yaitu total revenue ada, kemudian policy benefitnya ada, dan operating expense-nya ada gitu. Nah, hasilnya adalah minus 1/8. Nah, maka ROI adalah investment turnover-nya 0,32 dan dikali minus 1/8, sedangkan minus 0,04. Nah, oh ya, aku hampir lupa. Jadi aku baru keingetan. Aku mungkin akan menambahkan file tambahan untuk nomor ini ya, untuk maksudnya interpretasi apa itu ROI, apa itu ROR. Mungkin sebenarnya teman-teman udah tahu pastinya itu apa, cuman aku juga ingin
nambahin aja untuk juga sebagai bahan bacaan buat aku juga sebenarnya, dan mungkin teman-teman juga nanti misal suatu saat butuh juga itu bisa banget ngambil dulu dari situ juga. Jadi aku bakal nambahin itu juga. Oke, lanjut. Mencari ROI perusahaan jiwa. Nah, kita ROI-nya itu gampang nyarinya karena di sini udah ada turnover-nya berapa, kemudian ROR-nya berapa. Jadi kita tinggal kali aja. Nah, hasilnya itu adalah minus 0,04. Nah, karena ditanya adalah selisih, maka hasilnya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah A, kurang dari atau sama dengan 0,5%. Kemudian nomor 18. Nah, untuk nomor 18 ini ada suatu data, dan datanya itu dipakai sampai nomor 19. Nah, datanya ini kemudian diketahui untuk nomor 18 ini ada extraordinary loss atau net sebesar 900. Nah, maka tentukan nilai net earnings per share. Pilih yang paling mendekati. Oke. Nah, earning per share itu rumusnya adalah net income dikurang preferred stock dividend dibagi common share outstanding. Nah, karena sudah diketahui ROE-nya berapa, common share outstandingnya itu berapa, kemudian preferred stocknya itu belum ada, tapi net income-nya udah ada ya. Jadi kita mencari net income before extraordinary loss gitu. Jadi net income yang terjadi sebelum adanya kerugian yang sangat luar biasa ini. Nah, rumus ROE, karena kita pakai unsur ROE ya, karena dikatanya kan ROE itu ada. Jadi kita mencari net income-nya berapa, dan stockholder equity-nya itu udah ada diketahui di soal, maka nah ini kita tinggal silang aja. Nah, net income yang ini itu adalah 7.200 dan itu before extraordinary loss. Nah, kemudian kita mau nyari nih net income after extraordinary loss. Nah, itu caranya adalah income before extraordinary item ditambah atau dikurang extraordinary item. Jadi kalau misalnya dia loss dikurang, kalau misalnya dia gain itu ditambah. Nah, karena kita diketahui ada loss itu 900, maka net income after extraordinary loss-nya itu ada 6.300. Nah, kemudian di soal itu adalah kita harus mencari IPS. IPS itu adalah earning per share. Nah, itu rumusnya adalah net income dibagi kurang preferred stock dividend dibagi common share outstanding. Nah, karena di sini preferred stock dividend yang enggak ada dan dianggap 0, jadi maka 6.300 bagi 1.200. Hasilnya adalah 5,25. Maka jawabannya adalah B. Lebih dari 5 tapi kurang dari atau sama dengan 5,5. Gitu. Kemudian nomor 19, diketahui data perusahaan yang tidak mempunyai, nah ini datanya sama nih yang kayak tadi, tapi bedanya adalah ada preferred stock sebesar 500 dan tidak ada data keuangan perusahaan yang berubah, tapi ada nih biaya operasional perusahaan yang dibutuhkan agar nilai net earning per share itu nggak berubah. Jadi sebelumnya itu kan preferred stocknya 0 nih, tapi di soal yang 19 preferred stocknya ada nih sebesar 500 dan data-data selain preferred stock tuh nggak ada yang berubah, tapi ada nih tambahan satu, biaya operasional perusahaan yang dibutuhkan agar EPS-nya itu tetap. Nah, itu berapa tuh biayanya? Nah, itu kita akan jawab. Oke. Masih rumus yang sama, IPS. Kemudian, nah, IPS tadi hasilnya adalah 5,25. Nah, net income-nya adalah 6.300 dan preferred stock-nya 500. Nah, kita harus mengurangi biaya yang dibutuhkan gitu. Jadi, biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan agar EPS itu tetap ada, nah itu kita masukin di unsur EPS gitu, agar si EPS-nya itu tetap 5,25. Dan ini tinggal bongkar-bongkar aja sih sebenarnya. Jadi 6.300 5,25 kali 1.200 sama dengan 6.300. Oke, jadi nah, biaya yang dibutuhkan itu adalah 500. Jadi jawabannya adalah lebih dari 400 dan kurang dari atau sama dengan 500 gitu. Oke. Ini harusnya plus ya, maaf. Jadi biaya ditambahkan tuh harusnya plus nih. Karena kalau misalnya di sini minus, ini ntar hasilnya minus nih. Ya, harusnya plus nih. Aduh, kurang teliti lagi. Aduh, maaf banget. Tapi
tapi nanti pasti file PDF akan aku ubah. Nomor 20, ini nomor terakhir untuk video ini. Seorang investor membeli 3.000 lembar saham suatu villa di daerah Ubud dengan harga A per lembar. Komisi broker yang dibayarkan untuk transaksi ini adalah 15.000. Beberapa bulan kemudian ada virus COVID-19 dan menyebabkan pariwisata di Bali termasuk daerah Ubud anjlok. Nah, akibatnya harga saham villa pun turun sehingga investor memutuskan untuk menjual dengan seharga B per lembar. Nah, kemudian ada entry-nya, ini penjualan. Oke. Nah, ini optionnya ada sampai E ya, tapi di recording pasti sampai D aja karena ada batas lainnya. Tapi nanti itu sampai E. Kemudian, nah aku mau ngasih tahu dulu kalau soal ini itu ada di periode November. Jadi November 2019 dan case-nya bukan COVID-19 ya. Itu kan belum terjadi ya waktu tahun itu. Tapi case-nya apa ya? Enggak ada suatu hal, tapi sama dan angkanya juga beda gitu, tapi maksudnya materi yang sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 20. Nah, kalau soal hitungan itu, kalau aku pribadi biasanya aku line, jadi di sana misalnya diketahui aku line supaya memudahkan kita untuk mengerjakan. Nah, itu salah satu tips dari aku untuk biasanya kalau ngerjain soal-soal hitungan. Biasanya kalau aku untuk memudahkan seperti itu. Oke, jumlah saham 3.000. Ya, kalau teman-teman punya tips juga bisa banget share di komen, karena aku juga butuh juga tuh tips-tips untuk menghadapi ujian PAI. Oke, lanjut. Diketahui jumlah sahamnya itu ada 3.000. Nah, pada saat kita membeli sahamnya, harga belinya itu A dan komisi yang dibayarkan adalah 15.000. Nah, pada saat kita menjual, harga belinya B dan komisinya 15.000. Ini aku sama saham B itu maksudnya saham pas beli, dan B itu saham pas kita jual gitu. Ini aku tipe juga nih, harga jual maksudnya. Ini aku ubah deh biar wait. Oke. Nah, jurnal pembelian saham itu saham pada cash. Jadi kita punya saham, kemudian cash kita keluar. Nah, karena ada 3.000 lembar dan harganya itu adalah A, berarti kan 3.000 kali A dan ditambah 15.000. 15.000 itu adalah komisi. Nah, kemudian diketahui, nah jurnal penjualan ini kita tahu nih dari soal ada itu cash keluar, cash masuk sebesar 555.000, terus stoknya 690.000. Nah, loss on sale of stock, nah ini kerugian nih, ada kerugian pada saat kita menjual saham sebesar 135. Nah, berarti ketahuan nih, oh stoknya berarti 690.000. Nah, maka 3.000 A tambah 15.000. Nah, ini kita mau mencari harga belinya. Nah, maka harga belinya itu untuk per lembar saham adalah 225 per lembar saham. Nah, kemudian harga jual setelah ditambah komisi. Nah, kita mau nyari harga jual setelah ditambah komisinya 15.000. Maka 550.000 tambah 15.000 sama dengan 570.000 gitu. Jadi ini harga jual si sahamnya itu Nah, maka 3.000 B sama dengan 570.000. Jadi kan kita cash masuk nih 555.000. Terus ada komisi juga nih yang kita masuk 15.000. Nah, ini tambahnya kan 570.000. Nah, karena kita ada 3.000 lembar dan saham pas kita jual itu harganya B, maka kita mau nyari B nih, harga jual per lembar sahamnya berapa. Maka 190. Nah, yang ditanya adalah harga beli pas dikurang harga jual. Nah, maka ada 35. Berarti jawabannya adalah D, lebih dari 30 dan kurang dari atau sama dengan 40. Nah, udah selesai. Jadi kayaknya aku kecepatan ya untuk
level soal hitungan, tapi nggak apa-apa. As usual, aku terbuka banget sama saran, kritik teman-teman. Aku open banget pertanyaan juga. Gak usah sungkan, ajukan aja di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton dan menyimak video ini. Jika ada nggak jelas juga bisa banget komen di kolom komentar. Kemudian don't forget to subscribe channel aku, dan juga follow Instagram aku @spicycookies_ gitu. Kemudian aku akan tetap melanjutkan untuk video nomor 21 sampai 25. Jadi tetap stay tune dan sehat selalu. Terima kasih teman-teman.